Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Bu Nurul. Bagaimana kabarnya teman-teman Al-Ghazali? Semoga semua sehat ya. Kali ini kita akan membahas tematik 6A subtema 3 tentang pelestarian hewan dan tumbuhan serta bentuk pemerintahan negara-negara ASEAN. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memanfaatkan hutan, misalnya untuk membuka lahan pertanian. Hal ini menyebabkan habitat hewan dan tumbuhan menjadi rusak atau berkurang, bahkan hilang. Sehingga hewan dan tumbuhan menjadi langka dan ada yang punah. Untuk itulah diperlukan usaha pelestarian hewan dan tumbuhan. Pelestarian hewan dan tumbuhan dilakukan dengan penangkaran hewan dan tumbuhan langka melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Selain itu, juga didirikan tempat perlindungan hewan dan tumbuhan langka, misalnya cagar alam, kebun binatang, suaka marga satwa, dan taman nasional. Pelestarian hewan dan tumbuhan bertujuan untuk 1. Menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di bumi tetap berjalan dengan baik. 2. Melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. 3. Memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan bangunan, makanan, dan obat-obatan. 4. Menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara dengan adanya berbagai jenis pohon. Dan yang kelima, dapat dimanfaatkan sebagai tempat hiburan dengan membuat taman rekreasi atau kebun binatang. Pelestarian hewan dan tumbuhan merupakan tanggung jawab warga negara dan juga pemerintah. Kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah sangat mempengaruhi pelaksanaan dan keberhasilan usaha pelestarian hewan dan tumbuhan. Selanjutnya teman-teman, kita akan mempelajari bentuk-bentuk pemerintahan negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah negara kita sendiri, Indonesia. Indonesia beribu kota di Jakarta. Bentuk pemerintahannya adalah republik dengan kepala negara seorang presiden. Mata uangnya adalah rupiah dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Bentuk pemerintahan negara Malaysia. Negara yang merdeka pada tanggal 31 Agustus 1957 ini mempunyai mata uang ringgit. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur. Bentuk pemerintahannya adalah kerajaan federal dengan kepala negara yang di-Pertuan Agung. Bentuk pemerintahan negara Singapura. Negara yang menggunakan bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil ini beribu kota di Singapura. Bentuk pemerintahannya adalah republik dengan kepala negara seorang presiden. Mata uang yang digunakannya adalah dolar Singapura. Pada tanggal 9 Agustus 1965, Singapura memisahkan diri dari Malaysia. Bentuk pemerintahan negara Filipina. Negara yang merdeka dari Spanyol pada tanggal 12 Juni 1898 ini beribu kota di Manila. Bentuk pemerintahannya adalah republik dengan kepala negara seorang presiden. Mata uangnya adalah peso dan bahasa yang digunakan adalah Inggris dan Tagalog. Bentuk pemerintahan negara Thailand. Negara yang beribu kota di Bangkok dan merdeka pada tanggal 24 Juni 1932 ini mempunyai bentuk pemerintahan kerajaan. Kepala negaranya adalah seorang raja dengan mata uangnya adalah baht. Negara selanjutnya adalah Brunei Darussalam. Negara terkaya di Asia Tenggara ini beribu kota di Bandar Sri Begawan.
Bentuk pemerintahannya adalah kesultanan dengan kepala negara seorang sultan. Bahasa yang digunakannya adalah bahasa Melayu dan mata uangnya adalah dolar Brunei. Bentuk pemerintahan negara Vietnam. Negara Vietnam mempunyai mata uang dong. Bentuk pemerintahannya adalah republik dengan kepala negara seorang presiden. Vietnam beribu kota di Hanoi dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Vietnam. Bentuk pemerintahan negara Myanmar. Negara yang mempunyai mata uang Kyat ini beribu kota di Yangon atau Rangon. Bentuk pemerintahannya adalah republik dengan kepala negara seorang presiden dan bahasa yang digunakannya adalah bahasa Myanmar. Negara ini memperoleh kemerdekaannya dari Inggris pada tanggal 4 Januari 1948. Bentuk pemerintahan negara Laos. Negara yang beribu kota di Vientiane ini mempunyai mata uang Kip. Bahasa yang digunakannya adalah bahasa Laos. Bentuk pemerintahannya adalah republik dengan kepala negara seorang presiden. Laos merdeka pada tanggal 22 Oktober 1953 dari Prancis. Bentuk pemerintahan negara Kamboja. Negara Kamboja beribu kota di Phnom Penh. Bentuk pemerintahannya adalah kerajaan dengan kepala negara seorang raja. Bahasa yang digunakannya adalah bahasa Khmer. Mata uangnya adalah riel. Kamboja memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 9 November 1953 dari Prancis. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sama-sama mempelajari tentang pelestarian hewan dan tumbuhan dan bentuk-bentuk pemerintahan negara-negara ASEAN. Semoga yang kita pelajari membuat kita menjadi pribadi yang lebih peduli akan lingkungan. Kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.